Halo selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam Bedah Tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, kedatangan Presiden Joko Widodo pada minggu kemarin membawa dampak positif, tak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pembangunan yang ada di Provinsi Lampung. Pada Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini kami mengangkat tema efek Jokowi untuk Lampung, dan di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya redaktur Lampung Pos Wandi Barboy Silaban. Namun sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Efek Joko Widodo untuk Lampung. Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Lampung selama 2 hari. Kunjungan kerja ini untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan berjalan optimal. Tidak hanya itu, kedatangan Presiden juga untuk memantau ketersediaan pangan dan harga yang stabil serta produktivitas pertanian. Hari pertama, Presiden mengunjungi Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Hari kedua, Lampung Barat dan Tanggamus. Dari kunjungan itu, ada beberapa hal yang patut menjadi atensi bersama, khususnya pemerintah kabupaten terkait dan pemerintah Provinsi Lampung pada umumnya. Saat di RSUD Dr. H. Bob Bazar, Joko Widodo meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, khususnya peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Warga Lampung Selatan berharap kepada Joko Widodo supaya pemerintah dapat menambah fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Bob Bazar supaya tak perlu keluar daerah jika ingin berobat. Selain itu, Joko Widodo meresmikan Jokowi Learning Center di SMA Kebangsaan Lampung. Adapun SMA Kebangsaan adalah sekolah yang didirikan oleh Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Joko Widodo menekankan sektor pendidikan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah. Lewat pendidikan berkualitas, maka bisa mencetak SDM yang memiliki daya saing tinggi. SDM berkualitas sangat dibutuhkan oleh negara untuk bersaing di tengah persaingan yang begitu ketat secara global. Presiden Joko Widodo juga meninjau program bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di Desa Bandan Hurif, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Peninjauan dilakukan guna mengetahui program pemerintah berjalan dengan baik atau tidak dalam mengatasi potensi kekeringan panjang yang terjadi di berbagai daerah pertanian di Indonesia. Pemerintah telah menyalurkan bantuan 150 pompa untuk Kabupaten Lampung Selatan dari total 2.606 unit pompa untuk Provinsi Lampung. Kehadiran 150 pompa tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengairan untuk 1.650 hektar sawah. Inisiatif pompanisasi menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia. Kemudian, mendukung upaya-upaya peningkatan produksi pangan lokal maupun nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang kian nyata. Di Lampung Utara, Presiden Joko Widodo juga meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD di seluruh Provinsi Lampung. Proyek tersebut mencakup pembenahan 16 ruas jalan sepanjang 102 km di seluruh Provinsi Lampung. Proyek infrastruktur tersebut dibiayai dengan total anggaran 806 miliar rupiah tersebar di 11 kabupaten, termasuk jalan di Desa Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar yang menjadi tempat acara peresmian. Pembenahan jalan tersebut akan mempercepat mobilitas barang maupun orang. Selain itu, menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan efisiensi transportasi barang, hasil pertanian, dan produk lokal. Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman meninjau perkebunan kopi di Desa Kambahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Kunjungan ini menjadi bagian upaya pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap komoditas kopi Indonesia sebagai kopi terbaik dan terbesar di dunia. Saat ini harga komoditas kopi mencapai Rp70.000 per kilogram dalam bentuk kering atau green bean, sementara rata-rata produktivitas kopi petani mencapai 3 hingga 4 ton per hektar. Terkait hal ini, Presiden ingin petani terus meningkatkan produksinya hingga menyentuh 8 ton per hektar agar kesejahteraannya meningkat. Di Tanggamus, Presiden mengecek harga bahan pokok di Pasar Kota Agung dan meninjau pelayanan kesehatan di
RSUD Batin Mangunang. Publik mengapresiasi apa yang telah dilakukan Presiden bagi masyarakat Lampung. Namun, sekiranya hal ini janganlah sekadar pencitraan Presiden di akhir kekuasaannya. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait harus menjemput bola untuk melaksanakan instruksi Presiden untuk kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dan kontinuitas menjadi kunci pembangunan. Efek kedatangan Joko Widodo harus dirasakan nyata untuk kemajuan masyarakat Lampung juga. Bung Barboy, kita mengangkat tema yang cukup menarik, efek Jokowi untuk Lampung. Orang nomor 1 di Indonesia berkunjung ke Provinsi Lampung untuk sekian kalinya. Kenapa tajuk kali ini kita mengangkat tema ini, Bu? Iya, benar sekali. Jokowi sudah beberapa kali ya, bahkan boleh dikatakan Lampung menjadi provinsi yang paling sering dikunjungi oleh Jokowi ya. Jadi ini saya kira lebih dari 3 kali ya, bahkan kalau dari periode pertama 2014 Pak Jokowi itu bisa sampai lebih dari 5 kali ya datang ke Lampung saja ya. Jadi memang Pak Jokowi cukup sering datang ke Lampung dan tentu saja menghadirkan berbagai berbagai dampak, berbagai efek katakanlah seperti itu ya. Makanya kita mengangkat judul tajuk kali ini efek Jokowi untuk Lampung. Jadi di akhir kekuasaannya, ketika peralihan kekuasaan nanti Oktober 2024 ini barangkali dalam tanda petik ya kenang-kenangan ataupun hadiah Pak Jokowi bagi masyarakat Lampung ya. Sebelumnya kita tahu bagaimana jalan rusak di Lampung yang disorot oleh TikToker Bima itu menjadi sorotan nasional dan akhirnya Pak Jokowi juga datang berkunjung ke Lampung. Jadi, nah ini kembali lagi Pak Jokowi menindaklanjuti apa yang sudah dicapai oleh masyarakat Lampung sampai sejauh ini khususnya untuk pembangunan jalan rusak. Tapi tadi itu bukan hanya pembangunan jalan rusak, ada berbagai hal yang dilakukan Pak Jokowi di Lampung termasuk bagaimana meninjau sarana fasilitas kesehatan juga pendidikan itu juga menjadi perhatian, produktivitas pertanian juga. Jadi sejumlah hal Pak Jokowi ini ya menjadi atensi atau perhatian dari Pak Jokowi ketika datang ke Lampung kemarin. Iya, tidak hanya infrastruktur saja, tapi juga sektor-sektor lainnya ya, Bung Barboy. Tapi kalau misalnya kita lihat, Bung Barboy, dari pemberitaan-pemberitaan yang diangkat oleh Lampung Post sendiri gitu ya, Jokowi kali ini berkunjung kemana saja, Bung Barboy? Lampung kan luas sekali. Betul, iya. Kemarin memang selama kunjungan kerja 2 hari, Bapak Jokowi ke Provinsi Lampung, itu yang pertama, di hari pertama Pak Jokowi berkunjung ke Lampung Selatan. Kemudian berlanjut ke Lampung Utara dan selanjutnya ke Lampung Tengah, itu di hari pertama. Di hari kedua Pak Jokowi berkunjung ke Kabupaten Lampung Barat dan terakhir berkunjung ke Tanggamus. Jadi itu kembali lagi di Lampung Selatan Pak Jokowi itu datang ke meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Bob Hazar Kalianda, kemudian juga menyempatkan diri juga untuk meresmikan Jokowi Learning Center ya. Di sekolah kebangsaan milik dari Zulkifli Hasan itu juga Pak Jokowi lakukan di Lampung Selatan. Kemudian juga Pak Jokowi meninjau juga pompa di Desa Bandan Hurib ya, pompanisasi pertanian juga di wilayah Lampung Selatan. Iya, baik, ini cukup menarik Bung Barboy, namun kita tahan sejenak Bung. Akibat kedatangan dari Jokowi menimbulkan efek tentunya positif bagi Provinsi Lampung. Namun pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi Berita Tajuk Lampung Post akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Post era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Post, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional.
Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos, dan di Studio Metro TV Lampung masih bersama saya, Wandi Barboy Silaban, redaktur Lampung Pos. Bung Barboy tadi sempat terjeda gitu ya. Baru kunjungan Pak Jokowi di Lampung Selatan, itu sudah meninjau sektor pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian. Lalu di provinsi-provinsi lainnya seperti apa, Bung, di kabupaten lainnya, Bung? Iya, di kabupaten lainnya berlanjut setelah dari Lampung Selatan, Pak Jokowi ke Lampung Utara ya. Jadi di sana Pak Jokowi meresmikan instruksi Presiden tentang jalan daerah ya. Jadi itu yang kita tahu bagaimana pembangunan infrastruktur di Lampung itu kan Pak Jokowi jor-joran sekali, bahkan menyediakan dana sampai 806 miliar ya. Nah, termasuk juga pada saat di peresmian di Lampung Utara kembali hal itu diutarakan Pak Jokowi soal proyek infrastruktur ini ya. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tetap menekankan ya bagaimana infrastruktur itu harus tetap berjalan karena itu adalah mempercepat mobilitas barang maupun orang ya. Itu juga bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya yang masyarakat petani ya. Bagaimana produktivitas masyarakat bisa terangkat ya kesejahteraannya dengan sarana transportasi ataupun sarana jalan yang memadai, jalan yang layak, yang baik ya. Jadi itu di Lampung Utara kembali penekanan Pak Jokowi dari soal proyek infrastruktur. Kemudian Pak Jokowi juga ke Lampung Tengah, di sini meninjau ini juga ya kondisi harga pasar ya, juga stabilitas harga pasar ya, harga barang-barang kebutuhan pokok tentu saja itu menjadi perhatian, tapi itu hal yang tidak terlalu signifikan karena semua masih masyarakat masih bisa ada stok untuk kebutuhan bahan pokok, dan Presiden juga terus memberikan pantauannya terhadap stabilitas harga barang-barang di pasar. Ya, kalau misalkan Jokowi kesini, kalau misalkan kita lihat juga ya Bung Barboy ya, memang infrastruktur ini menjadi salah satu atensi di Provinsi Lampung. Menurut Anda sebenarnya seperti apa Bung Barboy infrastruktur di Provinsi Lampung setelah Lampung viral dengan jalan rusaknya? Kali ini Jokowi berkunjung ke sini, juga sempat viral juga emak-emak membenarkan gitu ya jalan yang ada di Lampung Selatan. Seperti apa Bung Barboy? Iya memang harus diakui bahwa sekali lagi ya soal kondisi jalan rusak ini kan bukan hanya daerah Lampung ya, Mbak Kristi ya, yang menjadi persoalannya. Jalan rusak itu hampir di sejumlah daerah di Indonesia, provinsi di Indonesia itu pasti ada saja jalan rusak. Hanya saja kan yang membuat Lampung menjadi terangkat itu kembali lagi ya, mungkin ini era media sosial, era digital ya. Kala itu TikToker Bima ya, itu yang membuat dia mengatakan jalan di Provinsi Lampung tidak ada perubahan dari masa dia kecil sampai dia sudah bersekolah di luar negeri sana, kan gitu kondisinya. Nah, jadi ya saya kira harus diakui ada beberapa pembenahan sampai sejauh ini. Kalau saya menilai seperti itu ya, Mbak Kristi ya. Ada beberapa pembenahan khususnya sejak Pak Jokowi datang ke Lampung ya, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Tapi memang ada juga beberapa hal yang belum bisa dilakukan secara menyeluruh gitu ya. Jadi masih sebagian ya. Yang paling nyata, dan itu saya rasakan juga ya, misalnya kalau saya pulang ke jalan terusan Kota Baru ya, itu jalan Pak Jokowi waktu dilintasi Pak Jokowi ya, jalan itu sudah terusan cor Ria ya. Kudu Betul sekali, jalan terusan Ria Kudu. Satu sudah dicor bagus, tapi memang sebelahnya belum. Itu kondisinya. Jadi memang masih sebagian ya, masih setengah-setengah. Sekali lagi itu bukan hal yang mudah, barangkali pemerintah provinsi juga terus berupaya. Saya kira tidak mungkin berdiam diri, tapi memang mungkin anggaran belum cukup, juga masih memikirkan hal-hal lain juga, kebijakan-kebijakan yang lainnya. Jadi saya kira tapi yang saya nilai adalah
bahwa ada perbaikannya, ada, sudah ada, walaupun sekali lagi belum secara sempurna. Saya kira itu kondisi jalannya. Jadi sejak sebelum kedatangan Pak Jokowi sampai setelah kedatangan Pak Jokowi sampai sekarang pun, jadi ada beberapa hal yang sudah dibenahi, sudah diperbaiki, tapi ya belum sempurna, belum baik-baik benar 100% secara menyeluruh. Saya kira itu kondisi, masih seperti itulah kondisi jalan di Provinsi Lampung ini. Ya, Bung Barboy, Anda kan juga terkenal sebagai redaktur yang memegang rubrik politik di Lampung Pos. Menurut Anda, Bung Barboy ya, Anda melihat kinerja Jokowi di 5 tahun belakangan ini seperti apa, Bung? Sebelum beliau merelakan gitu ya, melepaskan jabatannya di November mendatang. Kinerja Pak Jokowi, ya kalau saya menilai ya, bagi masyarakat, saya menilainya bagi dua saja, Mbak. Bagi masyarakat, Pak Jokowi itu adalah presiden yang merakyat. Pak Jokowi itu presiden yang langsung menyentuh ke masyarakat ya. Itu tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Saya kira itu ya kalau kepada masyarakat. Jadi Pak Jokowi itu jelas loh turun ke lapangan, turun ke got-got ya, ke saluran-saluran air kotor. Itu Pak Jokowi jelas kalau dalam hal itu ya. Tapi kan itu baru sisi Pak Jokowi yang merakyat ya. Nah, tapi jangan lupakan juga sisi politiknya gitu ya. Karena kita kan belajar politik juga tadi. Sisi politiknya ya, Pak Jokowi juga seorang presiden yang tentu saja akan mempertahankan kekuasaannya. Nah, di era demokratisasi ini Pak Jokowi memanfaatkan kekuasaannya itu dengan cara pemilihan yang demokratis. Nah, pemilihan demokratis itu karena beliau seorang presiden, ya dia kembali lagi memanfaatkan segala cara, bagaimana misalnya saja ketika anaknya Gibran masuk ke dalam gelanggang politik gitu, melalui regulasi ya, mengubah aturan Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti itulah memandang Pak Jokowi saya kira ya, kalau saya secara pribadi. Kinerjanya jelas untuk masyarakat, tapi sisi politiknya memang ya barangkali inilah efek demokrasi ya yang akibat reformasi yang telah berlangsung selama ini sejak tahun 98. Jadi ya saya kira ya seperti itulah Pak Jokowi memanfaatkan semua itu, kekuasaan, rezim. Saya kira seperti itulah saya menilai Pak Jokowi. Ya, itu uniknya perpolitikan ya, Bung Barboy ya. Disitulah sensasinya ya. Ya baik Bung Barboy, tapi bisa kita tarik lagi Bung Barboy dari efek kedatangan Jokowi untuk Provinsi Lampung. Dari Lampung Pos sendiri, sebenarnya seperti apa harapan Lampung Pos gitu ya dengan kedatangan Jokowi kali ini? Iya, sekali lagi itu tadi Lampung Pos sebagai media publik ya yang terpercaya itu kembali lagi mengangkat bahwa jangan 2 hari kerja kunjungan Pak Jokowi itu hanya sebatas seremonial. Jangan jadikan itu sebatas seremonial ya. Tapi itu tadi pemerintah kabupaten terkait di mana daerah kabupaten-kabupaten yang dikunjungi Pak Jokowi itu bisa jemput bola ya. Seperti apa arahan dari presiden, seperti apa petunjuk dari presiden itu bisa langsung dilaksanakan, diterapkan ya. Nah, itu saya kira yang perlu menjadi perhatian ya bagi pemerintah kabupaten terkait maupun pemerintah provinsi secara umum ya. Jadi pemerintah provinsi juga bisa mendorong ketika Pak Jokowi di akhir kekuasaannya ya terus berupaya gitu bagaimana agar daerahnya semakin maju. Saya kira itu yang menjadi poinnya. Jadi efek Jokowi itu jangan tadi itu sebatas seremonial, jangan sebatas pencitraan, tapi ya pemerintah itulah yang berupaya menjemput bola, pemerintah yang berupaya aktif dalam menjalankan program-program pembangunan di masyarakat untuk kemajuan masyarakat Lampung. Ya, semoga dengan ada kedatangan Jokowi ini Lampung semakin maju ke depannya, Bung Barboy ya. Terima kasih Bung Barboy, namun kita tahan sejenak Bung. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi Berita Tajuk Lampung Pos akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak
diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kami akan membahas trending topik yang ada di Lampung Pos Group, mulai dari lampus.co, lampungpos.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kami mulai di lampus.co terlebih dahulu. Wali Kota Bandar Lampung tinjau pelaksanaan MPLS. Ini 7 sasaran tilang dalam operasi Patuh Krakatau 2024. Seleksi Capim KPK, pembuktian independensi Pansel. Satu keluarga enggan dicoklit pilkada. Warga antusias tonton pawai budaya dan karnaval kendaraan hias di Tugu Adipura. Dan yang terakhir, MPLS digelar selama 3 hari berikut rangkaian kegiatannya. Kami akan membahas terkait sasaran tilang dalam operasi Patuh Krakatau yang dilaksanakan pada hari ini, Bung Barboy. Silakan. Iya, jadi Polda Lampung ya kembali lagi mulai menggelar operasi Patuh Krakatau 2024, itu mulai hari ini 15 sampai tanggal 28 Juli ini ya. Jadi selama 2 pekan ya kurang lebih ya. Jadi kembali lagi ya, kalau yang namanya operasi Patuh Krakatau ya tentu saja bagaimana keselamatan lalu lintas ya, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Jadi kita tahu ini dalam hal ini berita mengenai 7 sasaran yang menjadi sasaran tilang ya. Jadi itu harus kita perhatikan benar, misalnya menggunakan ponsel saat berkendara, kemudian juga tidak menggunakan helm ya. Itu hal-hal yang umum saya kira menjadi perhatian dari masa ke masa ya. Jadi itu juga kemudian juga mabuk-mabukan ya, minum minuman keras saat berkendara itu juga patut menjadi perhatian. Jadi saya kira kita menunggu bagaimana hasil dari operasi ini supaya angka kecelakaan lalu lintas itu semakin kecil ya, semakin bisa ditekan, itu saya kira. Ya, ini juga menjadi salah satu cara pihak kepolisian untuk meningkatkan kesadaran berkendara ya, Bung Barboy ya. Iya, baik, kita akan lanjutkan lagi Bung Barboy. Yang juga menarik adalah MPLS yang dilakukan pada hari ini juga, Bung. Seperti apa Wali Kota melakukan peninjauan? Iya, kita tahu ya masa pengenalan lingkungan sekolah ini ya, ini kan dimulai juga hari ini ya. Jadi saya kira Bu Wali Kota ya, Ibu Eva benar-benar ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan ya. Jadi Ibu Wali Kota melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Bandar Lampung ini. Ya tentu saja itu untuk meningkatkan bagaimana iklim akademik, iklim dunia pendidikan di Bandar Lampung itu bisa semakin baik ya dari hari ke hari gitu. Jadi Ibu Eva kembali lagi menekankan soal pendidikan yang baik ya untuk masyarakat Lampung, masyarakat Bandar Lampung khususnya. Jadi saya kira itu kepedulian Ibu Eva ya terhadap pendidikan, terlepas dari tadi itu ya kebetulan juga akan ada momentum pilkada. Saya kira banyak orang menyorot negatif ya, pencitraan terhadap mungkin masuk ke wilayah politik. Saya kira kita tidak akan ke situ, ke arah situ, tapi bagaimana ini ya sebagai kepala pemerintahan di Kota Bandar Lampung ini, Ibu Eva masih tetap peduli ya dengan dunia pendidikan, dia menunjukkan kepeduliannya. Saya kira itu poinnya, Mbak. Ya, baik, terima kasih Bung Barboy. Kita akan lanjutkan lagi di trending topik yang ada di lampungpos.id. Bung Barboy, ini masih terkait dengan efek Jokowi datang ke Provinsi Lampung. Menurut Anda seperti apa Bung Barboy evaluasi untuk pemerintah, baik pemerintah kota, kabupaten dan juga provinsi, Bung? Iya, kalau dari pandangan ini ya, pengamat kebijakan di Unila ya, kebetulan juga dosen saya semasa mahasiswa, Profesor Syarif Makia, itu Pak Syarif mengatakan bahwa kunjungan Jokowi sekali lagi jangan hanya jadi
tadi ya hanya seremonial saja. Tapi inilah saatnya pemerintah daerah mengevaluasi mana yang selama ini program pembangunan yang sudah dijalankan, mana yang belum, mana yang kurang maksimal, mana yang sudah maksimal, mana yang masih harus terus digenjot. Nah, itu saya kira yang harus menjadi perhatian evaluasi ya. Kemudian juga fenomena bagaimana jalan di Lampung yang buruk itu sebenarnya juga menjadi evaluasi, menjadi pelajaran bahwa pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah daerah tidak perlulah memoles-moles jalan ya kepada pemerintah pusat gitu ya. Ketika pemerintah pusat datang ke Lampung, tapi bagaimana tampil apa adanya, justru disitulah menjadi menjadi cambukan, menjadi refleksi ya bahwa Lampung harus semakin baik jalannya gitu. Saya kira itu sih. Ya, jangan sampai bersolek ketika Jokowi datang saja betul, gitu ya, Bung Barboy ya. Betul sekali. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Bung Barboy di Saya 100 FM, pemirsa. Shannon meninggal usai idap kanker payudara. Lisa Blackpink dianggap plagiat gegara video musik Rockstar. Ruben Onsu dan Sarwendah tidak hadiri sidang awal cerai. Penyanyi Javier Lennon Parisi nyanyikan ulang lagu Kus Plus. Dan yang terakhir, Tompi kehilangan semangat bermusik. Ini juga menarik nih Bung Barboy ya, penyanyi Javier yang menyanyikan ulang lagu Kus Plus. Seperti apa Bung? Iya, penyanyi Javier ini sampai sebutannya saja dalam tanda petik John Lennonnya Indonesia gitu ya, karena dia yang pertama menyukai ini ya, John Lennon ya, menyukai John Lennon, juga kagum dengan lagu-lagu The Beatles ya. Jadi panggilannya pun Lennon. Tapi walaupun begitu kita tahu sendiri grup band di Indonesia itu juga ada yang terpengaruh The Beatles, Kus Plus, bahkan sampai Bung Karno melarang ya. Bung Karno melarang musik ngak-ngikngok. Kalau kata Bung Karno, musik barat itu musik ngak-ngikngok. Jadi tapi Kus Plus sudah punya audiensnya sendiri ya, punya pendengarnya sendiri Kus Plus di Indonesia, termasuk Javier ini. Nah, Javier ingin kembali mendaur ulang ya bagaimana tadi itu lagu-lagu Kus Plus yang berbahasa Inggris, misalnya kayak Why Do You Love Me, kemudian juga ada lagu dari The Merseys ya, Love, itu juga jadi perhatian dari si Javier Parisi Lennon ini. Jadi saya kira memang benar-benar ya industri musik Indonesia itu selalu berpatokan pada legenda-legenda yang masih ada maupun yang sudah tidak ada ya. Tapi jadi selalu akan ada regenerasinya ya. Selalu ada peminat-peminatnya dari masa ke masa ya, untuk pendengar-pendengar lagu-lagu kenangan khususnya ya. Jadi saya kira ya banyak juga lah peminat-peminat lagu-lagu kenangan, termasuk dari orang muda seperti Javier Parisi Lennon ini. Iya, baik. Terima kasih Bung Barboy sudah berdiskusi bersama saya di Bedah Tajuk kali ini. Bung, sehat selalu untuk Bung Barboy, pemirsa Metro TV. Usai sudah perjumpaan kita dalam Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan yang bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, saat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.